Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geni Nurkusuma Dewi dari Fakultas Ilmu Ekonomi Manajemen semester 3A Universitas Putra Indonesia. Di pertemuan kali ini saya akan membahas jurnal yang saya ambil dari Jurnal Elektrik Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya mengenai kedudukan hukum kepemilikan benda cagar budaya oleh warga negara asing. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai benda cagar budaya alam. Benda cagar budaya ialah alat buatan manusia yang berasal dari masa lampau, baik bisa berpindah tempat maupun tidak bisa berpindah tempat, yang bisa berupa satu atau segumpal atau bagian atau sisa yang punya keterkaitan dengan kebudayaan dan perkembangan makhluk hidup. Benda cagar budaya atau warisan ini juga merupakan alat yang sangat rapuh akan keberadaannya karena benda tersebut berasal dari masa lampau. Benda ini ialah benda dibuat oleh makhluk hidup, bisa dikatakan benda bersejarah apabila benda tersebut memiliki umur seminimal mungkin 50 tahun. Menurut Undang-Undang 45 mengenai cagar budaya, yaitu benda cagar budaya ialah warisan budaya punya sifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situasi, dan kawasan cagar budaya di darat atau perairan yang harus dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, sains, dan kebudayaan. Di dalam cagar budaya terdapat komponen yang berada di dalam cagar budaya tersebut. Nah, biasanya di dalam cagar budaya terdapat benda-benda bersejarah yang berasal dari sejak zaman dahulu, yang keberadaannya sangat dijaga dan dilindungi karena mempunyai nilai-nilai penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Secara garis besar, benda cagar budaya itu memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu benda bersejarah yang dapat bergerak, yaitu jenis benda cagar budaya yang mudah dipindahkan seperti arca, alat-alat persejarahan, guci, piring, keramik, berbagai jenis gerabah lainnya. Yang kedua yaitu budaya tidak bergerak adalah benda cagar budaya yang tidak dapat atau sulit dipindahkan dari tempatnya, seperti bangunan-bangunan candi, masjid, gereja, istana, gua persejarahan, dan sebagainya. Nah, dapat disimpulkan bahwa benda cagar budaya bergerak akan lebih optimal apabila dikelola di dalam museum. Sedangkan benda cagar budaya tidak bergerak tentunya harus dikelola secara bersama-sama dengan lokasi keberadaannya, dengan tetap memperhatikan semua aspek pengelolaan benda cagar budaya tersebut. Nah, benda ini juga punya sifat yang unik, yaitu tidak bisa diperbarui, tidak bisa digantikan oleh teknologi dan bahan yang sama. Benda ini juga langka, rapuh, dan penting karena itu bisa menjadi bukti keberadaan peradaban sebelumnya. Situs ini juga memiliki unsur yang meliputi beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu nilai otentisitas, yang kedua nilai kelangkaan atau scarcity, yang ketiga nilai pengetahuan, dan yang terakhir yaitu nilai masa lampau. Dalam peraturan di Indonesia, cagar budaya dapat dilindungi dengan memakai hak milik dalam UU PA. Nah, hak milik dapat terjadi apabila memenuhi 3 unsur, yaitu yang pertama, hukum adat, contohnya melalui pembukaan tanah. Yang kedua, dengan cara penetapan pemerintah, dalam artian dapat mengajukan permohonan yang bisa diajukan oleh pejabat yang pengurus tanah. Yang ketiga, yaitu berdasarkan pada ketentuan UU, ialah di dasar ketentuan konvensi. Nah, dari ketiga unsur tersebut juga terkandung dalam UU PA sendiri sudah dikatakan bahwasanya yang dapat memiliki hak milik orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Mungkin cukup sekian pembahasan di jurnal kali ini, selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.